Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan chapter 1 mengenai Introduction to HRM atau memperkenalkan terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Kamila Salas dengan NIM 202360279. Perkenalkan, nama saya Ataya Putra dengan NIM 2023-60194. Perkenalkan, nama saya Christian Hansen dengan NIM 2023-60018. Kenalkan, nama saya Hilman Ramadan dengan NIM 2023-60142. Nama saya Gerha Unido Marbun dengan NIM 2023-60253. Oke, langsung saja kita memasuki sub 1 yaitu What is Human Resource Management atau apa sih itu sumber daya manusia. Jadi, Human Resource Management atau yang bisa kita singkat dengan HRM adalah proses manajemen seperti planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Planning itu perencanaan yang bisa menetapkan seperti tujuan dan standarnya, bisa juga mengembangkan aturan dan prosedur, terus mengembangkan rencana dan perkiraan. Terus selanjutnya di sini ada organizing atau pengorganisasian yang bisa memberi setiap bawahan tuh tugas tertentunya, terus harus bisa mendirikan departemen, terus juga mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Nah, selanjutnya ada juga staffing atau kepegawaian yang dimana tuh dia bisa menentukan gitu ya tipe orang seperti apa yang harus dipekerjakan di perusahaan, merekrut calon karyawannya, terus juga bisa memilih-milih karyawan. Terus selanjutnya di sini ada leading itu memimpin. Jadi kayak bisa membuat orang lain tuh menyelesaikan pekerjaannya. Terus kita juga sebagai HRM tuh harus bisa menjaga moral kita dan tentunya bisa memberikan motivasi kepada bawahan agar mereka tuh kerjanya tuh baik dan benar gitu. Terus selanjutnya di sini ada controlling atau mengontrol. Jadi kayak menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi yang bisa memeriksa untuk melihat bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan standar-standar ini. Bisa juga mengambil tindakan perbaikan apabila memang diperlukan. Nah, poin selanjutnya di sini ada why is HRM important to all managers? Kenapa sih HRM itu tuh penting bagi semua managers? Pertama di sini ada avoid personal mistakes atau menghindari kesalahan personil. Jadi kita tuh harus memiliki pengetahuan ini karena akan membantu kita menghindari kesalahan personil yang tidak ingin kita lakukan gitu saat mengelolanya. Misalnya kita kan pasti tidak mau ya kayak melihat karyawan kita tuh tidak melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Terus bisa jadi kita mempekerjakan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut. Pasti kita menghindarinya kan. Terus juga karyawan-karyawan yang mengalami turnover yang tinggi, terus mengajukan bisa mereka juga kayak karena tidak suka gitu ya dengan tindakan-tindakan yang ada, mereka bisa mengajukan perusahaan kita ke pengadilan karena tindakan yang diskriminatif yang kita lakukan. Terus selanjutnya ada improving profits and performance atau meningkatkan keuntungan dan kinerja. Jadi yang lebih penting ini tuh hal ini tuh dapat membantu memastikan bahwa kita tuh memperoleh hasil melalui sumber daya manusia, bahwa kita tuh dapat melakukan segala hal dengan benar sebagai seseorang manajer, merencanakan rencana yang brilian, menggambar bagian organisasi dengan jelas, bisa juga menyiapkan jalur perkiraan modern dan menggunakan pengendalian akuntansi yang canggih. Terus kayak di sisi lain tuh kita sebagai manajer pasti kayak mulai dari janitor, presiden hingga supervisor tuh kayak telah berhasil gitu ya, bahkan tanpa rencana organisasi dan pengendalian yang memadai. Jadi kita tuh berhasil karena kita punya kemampuan untuk mempekerjakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan kemudian memotivasi, menilai dan mengembangkan karyawan-karyawan kita. Oke, selanjutnya di sini you may spend some time as an HR manager. Jadi atau artinya tuh kayak kita tuh mungkin menghabiskan waktu kita tuh sebagai manager SDM. Jadi kita tuh mungkin menghabiskan waktu kita sebagai HRM, misalnya nih ya, kayak contohnya tuh sekitar sepertiga perusahaan besar Amerika yang disurvei menunjuk manajer non-HR untuk menjadi eksekutif puncak sumber daya manusia. Jadi tuh kayak mengapa sih beberapa pihak berpendapat bahwa orang-orang ini tuh mungkin lebih siap untuk mengintegrasikan aktivitas sumber daya manusia perusahaan seperti kebijakan gaji dengan kebutuhan strategis perusahaan, misalnya dengan mengaitkan insentif eksekutif dan tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada line and staff aspects of human resource management. Jadi
atau yang bisa kita artikan gitu dengan aspek lini dan staff manajemen sumber daya manusia. Jadi pasti tuh semua manajer kayak dalam arti tertentu gitu ya selalu menjadi manajer sumber daya manusia karena mereka tuh semua terlibat dalam perekrutan, wawancara, seleksi dan pelatihan karyawan. Namun sebagian besar perusahaan juga pasti memiliki departemen sumber daya manusia dengan manajer puncaknya sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana sih tugas manajer dan departemen sumber daya manusia ini berhubungan dengan tugas sumber daya manusia penjualan dan produksi serta manajer lainnya? Nah, jadi jawabannya itu diperlukan gitu ya definisi singkat mengenai otoritas lini versus staff gitu. Jadi pertama tuh wewenang itu tuh atau authority adalah hak untuk mengambil keputusan. Jadi kayak dia tuh mengerahkan pekerjaan orang lain dan memberi perintah. Manajer juga biasanya membedakan gitu antara otoritas lini dan otoritas staff. Apa sih otoritas lini ini? Jadi otoritas lini tuh atau yang lain authority itu secara tradisional memberikan manajer hak untuk mengeluarkan perintah kepada manajer atau karyawan lainnya. Oleh karena itu, otoritas lini menciptakan hubungan atasan gitu kayak pemberi perintah, terus bawahannya itu sebagai penerima perintah. Jadi ketika wakil presiden penjualan memberitahu direktur penjualan untuk menyiapkan presentasi penjualan paling lambat hari Selasa, nah jadi dia tuh sedang menjalankan wewenang lininya. Sedangkan wewenang staff atau staff authority dia tuh memberi seseorang manajer hak untuk memberi nasihat kepada manajer atau karyawan lain. Nah, ini tuh menciptakan hubungan penasehatan ketika manajer sumber daya manusia menyarankan agar manajer pabrik menggunakan tes seleksi tertentu. Nah, dia tuh kayak gitu tuh tugas begitu tuh dia artinya sedang menjalankan wewenang staffnya. Nah, jadi pada bagian organisasi gitu ya biasanya manajer dengan otoritas lini adalah manajer lini. Jadi mereka yang memiliki otoritas staff sebagai penasihat adalah manajer staff. Oke, selanjutnya ada line managers HRM responsibility atau tanggung jawab manajemen SDM manajer lini. Jadi seluruh fungsi SDM itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan seperti yang tadi aku jelaskan pada poin why is HRM important to all managers di bagian avoid personal mistakes. Jadi itu kayak meningkatkan performance karyawan, mengatur biaya tenaga kerja per departemen, mengembangkan karyawan, hubungan kerjasama antar karyawan dan supervisor, mengendalikan turnover para karyawan, interpretasi prosedur perusahaan pada aturan-aturan ketenaga kerjaan tersebut. Itu tugas kita sebagai HRM gitu ya. Jadi semuanya tuh tanggung jawab kita tuh memang pasti berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Selanjutnya itu ada departemen sumber daya manusia. Bisa kita lihat ya di sini ada bagannya. Jadi tuh kayak dalam organisasi kecil, manajer lini itu dapat melaksanakan semua tugas personalia tanpa bantuan. Namun seiring pertumbuhan organisasi, manajer lini itu biasanya memerlukan bantuan dan juga pengetahuan khusus dan nasihat dari staf sumber daya manusia yang terpisah. Nah, di 12 perusahaan tuh yang lebih besar departemen sumber daya manusia. Mereka tuh menyediakan bantuan khusus tersebut. Nah, pada gambar ini tuh kayak gambar yang sedang ditunjukkan. Jadi itu kayak ini tuh menunjukkan pekerjaan manajemen sumber daya manusia dalam satu organisasi. Ada 13 posisi umum mencakup manajer kompensasi dan tunjangan, supervisor, ketenaga kerjaan dan perekrutan. Ada juga spesialis pelatihan dan eksekutif hubungan karyawan. Contohnya itu tugas pekerjaan yang meliputi perekrutan, terus kayak perwakilan kesempatan kerja yang setara atau IIO atau tindakan afirmatif. Bab 1 bagian 2, The Trend Shaping Human Resource Management. Tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia bekerja sama dengan manajer lini. Manajer sumber daya manusia telah lama membantu pemberi kerja merekrut dan mencatat karyawan, mengelola tunjangan, dan melakukan penilaian. Namun, terdapat tren yang mengubah cara pengusaha menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia. Tren tersebut mencakup tren demografi angkatan kerja, tren pekerjaan yang dilakukan orang, tren teknologi, serta tren globalisasi dan ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia antara tahun 1992 dan 2024. Persentase angkatan kerja yang diklasifikasikan oleh Departemen Tenaga Kerja AS sebagai kulit putih akan turun dari 85% menjadi 77,7% pada saat sama.
Persentase tenaga kerja yang diklasifikasikan sebagai Asia tanda kutip akan meningkatkan dari 4% menjadi 6,6% dan tenaga kerja asal Hispanik akan meningkatkan dari 8,9% menjadi 19,8%. Persentase pekerja muda akan turun, sementara mereka yang berusia di atas 55 tahun akan meningkat 2 kali lipat dari 11,8% angkatan kerja pada tahun 1992 menjadi 24,8% pada tahun 2024. Permasalahannya adalah jumlah pekerja muda tidak cukup untuk menggantikan jumlah pekerja yang lebih tua di era baby boom, yaitu yang lahir sekitar tahun 1946 sampai 1964. Dan banyak pengusaha menyebut tenaga kerja yang menua sebagai masalah besar di suatu perusahaan. Contohnya ada di tabel sebelah. Selanjutnya ada tren pekerjaan yang dilakukan orang. Ada 3 tren besar dalam pekerjaan yang dilakukan manusia. Yang pertama, pekerjaan telah beralih dari manufaktur ke jasa. Saat ini, lebih dari 2/3 tenaga kerja AS bekerja di sektor produksi dan penyediaan jasa, bukan produk. Hampir semua pekerjaan baru yang ditambahkan di Amerika Serikat akan meningkat jasa, bukan pada industri yang memproduksi barang. Selanjutnya, yang kedua, pekerja sesuai permintaan. Saat ini, di perusahaan-perusahaan seperti Uber dan Upwork, sebagian besar pekerja bukanlah karyawan sama sekali. Yang dimaksud adalah mereka adalah pekerja lepas dan kontraktor independen, pekerja pertunjukan yang bekerja kapanpun mereka bisa sesuai keinginan mereka untuk bekerja. Pimpinan salah satu perusahaan tersebut mengatakan bahwa para pemberi kerja memandang para pekerja tersebut sebagai serangkaian keterampilan yang mobile dan mandiri, dan orang-orang tidak hanya bekerja penuh waktu. Contohnya, sekitar 1/3 dari seluruh pekerja melakukan pekerjaan sampingan, misalnya guru atau pekerja kantoran yang mengemudikan Uber. Contohnya ada di samping. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Sebuah bank memasang perangkat lunak khusus yang memudahkan perwakilan layanan pelanggannya untuk menangani pertanyaan pelanggan. Namun, bank tidak mengubah pekerjaan perwakilan layanan yang dengan cara apapun. Di sini, sistem perangkat lunak baru membantu perwakilan layanan mengenai lebih banyak panggilan. Namun sebaliknya, bank ini tidak mengalami peningkatan kinerja yang besar. Bank kedua memasang perangkat lunak yang sama. Namun, dalam upaya memanfaatkan bagaimana perangkat lunak baru ini dapat menghemat waktu perwakilan pelanggan, bank ini juga meminta tim sumber daya manusia untuk meningkatkan pekerjaan perwakilan layanan pelanggan. Berkat perwakilan layanan pelanggan yang baru dilatih dan diberdayakan, praktis sumber daya manusia yang bernilai tambah, seperti meningkatkan kinerja karyawan dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada tren globalisasi. Globalisasi mengacu pada perusahaan yang memperluas penjualan, kepemilikan, dan atau manufaktur mereka ke pasar baru di luar negeri. Seperti halnya Toyota membangun Camry di Kentucky, sementara Apple merakit iPhone di Cina. Kawasan perdagangan bebas perjanjian yang mengurangi tarif dan hambatan di antara mitra dagang semakin mendorong perdagangan internasional. Contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA dan Uni Eropa atau UE. Globalisasi telah berkembang pesat selama sekitar 50 tahun terakhir. Misalnya total impor dan ekspor AS meningkat dari 562 miliar US dollar pada tahun 1980 menjadi sekitar 5,2 triliun US dollar baru-baru ini. Pemerintah menghapuskan pajak atau tarif lintas negara, membentuk kawasan perdagangan bebas ekonomi, dan mengambil langkah-langkah lain untuk mendorong arus bebas perdagangan antara negara. Alasan ekonominya adalah dengan melakukan hal ini, semua negara akan memperoleh keuntungan dan memang perekonomian di seluruh dunia pun tumbuh. Jadi globalisasi bukan tanpa dampak yang signifikan. Ketika perusahaan multinasional berebut posisi, banyak yang mengalihkan operasi ke luar negeri tidak hanya untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah, namun juga untuk memasuki pasar baru. Misalnya Toyota memiliki ribuan karyawan bagian penjualan yang berbasis di Amerika, sementara GE memiliki lebih dari 10.000 karyawan di Perancis. Selanjutnya kita akan membahas tren ekonomi. Meskipun globalisasi mendukung pertumbuhan ekonomi global, periode sekitar tahun 2007 sampai dengan 2015 merupakan periode yang sulit secara ekonomi. Nah, produk domestik bruto atau PDB itu ukuran total output Amerika Serikat meningkat antara tahun 2001 dan 2007. Contohnya ada di grafik di atas. Jadi selama periode ini harga rumah melonjak tajam. Jadi melonjak tajam sebesar 20% per tahun. Sekitar tahun 2007 sampai 2008, semua tindakan ini gagal total. PDB turun, harga rumah turun 10% atau lebih. Itu tergantung kota. Pengangguran secara nasional segera meningkat menjadi lebih dari 10%. Nah, kita bisa lihat kurva grafik di bawah ini, di mana
ada penurunan di tahun 2014 sampai 2016. Nah, mengapa semua ini bisa terjadi? Ada dua penyebab utama. Yang pertama, tren tenaga kerjaan. Yang memperumit semua ini adalah kenyataan bahwa angkatan kerja di Amerika tumbuh lebih lambat. Hal ini terutama disebabkan oleh pertambahnya usia generasi baby boomer. Maka tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Dengan kata lain, presentasi penduduk terutama yang berusia 25 hingga 54 tahun yang ingin bekerja menurun drastis. Selanjutnya, yang kedua penyebab utamanya adalah tak seimbangnya angkatan kerja. Selain itu, permintaan akan pekerja juga tidak seimbang. Misalnya, tingkat pengangguran, katakanlah lulusan perguruan tinggi pada umumnya lebih tinggi dibandingkan lulusan teknik perangkat lunak. Faktanya, hampir setengah dari lulusan perguruan tinggi AS yang bekerja memiliki pekerjaan yang umum membutuhkan waktu kurang dari 4 tahun untuk kuliah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tren teknologi. Teknologi mengubah manajemen sumber daya manusia dalam dua cara utama. Yang pertama, pekerjaan teknologi. Pekerjaan di Google terlintas dalam pikiran. Namun teknologi mempengaruhi semua jenis pekerjaan di pabrik, Alcoa atau di Loa. Komputer di setiap stasiun kerja membantu karyawan mengendalikan mesin mereka atau mengkomunikasikan data. Karyawan mengetikkan perintah mereka ke dalam sistem mesin terkomputerisasi yang menghasilkan bagian-bagian yang presisi. Yang kedua, teknologi mengubah cara pengusaha menyelesaikan tugas pengelolaan sumber daya manusia. Dalam sebuah survei, 41% perusahaan merancang aplikasi seluler untuk memberikan layanan manajemen sumber daya manusia dan sekitar sepertiganya menggunakan kecerdasan buatan. Nah, beberapa teknologi penting dalam hal ini. Yang pertama, pengusaha menggunakan alat media sosial seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Katakanlah agen tenaga kerja untuk merekrut karyawan baru. Accenture memperkirakan bahwa alat media sosial seperti LinkedIn akan segera menghasilkan hingga 80% rekrutan baru. Dan yang kedua, pengusaha menggunakan aplikasi seluler misalnya untuk memantau lokasi karyawan dan untuk menyediakan foto digital di lokasi jam masuk fasilitas untuk mengidentifikasi pekerja. Selanjutnya, situs web seperti Knack, Guild, dan True Office memungkinkan pekerja untuk memasukkan fitur permainan dalam pelatihan, penilaian kinerja, dan perekrutan. Selanjutnya, alat berbasis komputerisasi awan memungkinkan perusahaan memantau hal-hal seperti pencapaian tujuan tim dan memberikan umpan balik evaluatif langsung secara real time. Perusahaan lain menggunakan sistem berbasis cloud untuk melacak keterlibatan karyawan secara real time melalui survei cepat. Selanjutnya, analisis data pada dasarnya berarti menggunakan teknik statis atau algoritma dan pemecahan masalah untuk mengidentifikasi hubungan antara data untuk tujuan memecahkan masalah tertentu ketika diterapkan pada manajemen sumber daya manusia. Analisis data disebut analisis bakat. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI. Pada dasarnya berarti penggunaan komputer untuk melakukan tugas cara-cara yang mirip manusia. Selanjutnya ada augmented reality atau AR. Mengubah data dalam jumlah besar dan mendapatkan ringkasan dan gambar digital pada dunia fisik. Misalnya, jika mobil Anda menunjukkan kecepatan dan arah mobil langsung di kaca depan, Anda sedang mengalami HR. Subbab ketiga ada important components of today's new human resource management. Yang pertama ada sejarah singkat manajemen personalia atau sumber daya manusia. Pasukan kuno dalam upaya terorganisir selalu membutuhkan penarikan, seleksi, pelatihan, dan motivasi kerja. Namun tugas personalia seperti ini sebagian besar hanyalah bagian dari pekerjaan setiap manajer, sesuatu yang berlangsung di sebagian besar negara hingga akhir tahun 1800-an. Pada saat itu, masalah perburuan, misalnya keharusan memperkerjakan untuk dan mengasimilasi pekerja dalam jumlah besar mulai muncul di banyak pabrik baru pasca revolusi industri. Tak lama kemudian, para pengusaha mendirikan kantor kesejahteraan dan sekretaris kesejahteraan untuk mengelola aktivitas seperti kamar kecil di pabrik dan biro keselamatan untuk mengawasi keselamatan pabrik. Pada tahun 1900, para pemberi kerja mendirikan kantor perekrutan, program pelatihan, dan sekolah pabrik yang pertama. Manajemen personalia telah dimulai. Lalu ada SDM terdistribusi dan manajemen sumber daya manusia baru. Berkat teknologi seperti media sosial dan komputasi awan, lebih banyak tugas manajemen sumber daya manusia yang didistribusikan dari Departemen SDM pusat ke departemen lain. Karyawan dan manajer lini perusahaan, misalnya karyawan living sosial yang berbasis di Washington, menggunakan alat digital yang disebut Ripple untuk mengomentari pekerjaan satu sama lain.
Living Social kemudian menggunakan komentar-komentar ini sebagai masukan dan penilaian formal karyawannya. Beberapa ahli mengatakan bahwa jika tren saat ini terus berlanjut, banyak aspek manajemen sumber daya manusia dan talenta akan tertanam sepenuhnya dalam cara pekerjaan diselesaikan di seluruh organisasi atau mendistribusikan sehingga menjadi bagian sehari-hari dalam menjalankan bisnis. Alat media digital dan sosial serta manajemen sumber daya manusia baru. Perangkat digital dan media sosial mengubah cara orang mencari pekerjaan dan cara perusahaan merekrut, mempertahankan, membayar, dan melatih karyawan. Dengan melakukan hal ini, mereka telah menciptakan manajemen sumber daya manusia yang baru. Perekrutan adalah cara lain yang lazim dilakukan media sosial dalam merevolusi manajemen sumber daya manusia. Misalnya, manajer menggunakan link ID untuk mencari kandidat pekerja pasif atau mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan dan untuk memeriksa kandidat aktif. Ikhtisar singkat. Tren seperti ekonomis global, tenaga kerja, teknologi akan menyebabkan didistribusikannya SDM dan pengusaha fokus pada manusia modal, sehingga menyebabkan manajer lini lebih bertanggung jawab untuk tugas-tugas HR, SDM pengelola lebih banyak untuk fokus pada pengelolaan waktu, fokus SDM pada karyawan pertunjukan, pertunangan, dan SDM strategi. Manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencari tujuan strategisnya. Manajemen kinerja dan sumber daya manusia. Pengusaha juga mengharapkan manajemen sumber daya manusia menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Di sini SDM dapat menerapkan 3 faktor. Yang pertama adalah tugas Departemen HR, contohnya pengukuran SDM dan kinerja. Yang kedua adalah pengungkit biaya karyawan, contohnya manajemen berbasis SDM dan bukti. Yang ketiga adalah pengungkit hasil strategis, atau contohnya SDM dan nilai tambah. Keberlanjutan dan manajemen sumber daya manusia. Di dunia di mana permukaan air laut meningkat, gletser runtuh, dan masyarakat semakin memandang kesenjangan finansial sebagai sebuah hal yang ofensif, semakin banyak orang yang mengatakan bahwa dunia usaha dan tim SDM mereka tidak bisa hanya mengukur kinerja dalam bentuk memaksimalkan keuntungan. Mereka berargumentasi bahwa upaya perusahaan harus berkelanjutan, yang artinya tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan, namun juga kinerja lingkungan dan sosialnya. Keterlibatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia. Keterlibatan karyawan mengacu pada keterlibatan secara psikologis, terhubung dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Karyawan yang terlibat mengalami konektivitas tingkat tinggi dengan tugas-tugas pekerjaan mereka, dan oleh karena itu bekerja keras untuk mencapai tujuan terkait tugas mereka. Pengusaha mengharapkan HR untuk membantu mencapai keterlibatan karyawan saat ini, seperti memberi fasilitas untuk meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja. Etika dan manajemen sumber daya. Instrumen 1. Etika berarti standar yang digunakan seseorang untuk memutuskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Masalah etika seperti keselamatan tempat kerja berhubungan dengan SDM, dan SDM memainkan peran besar dalam menumbuhkan etika organisasi saat ini. Manajer sumber daya manusia baru. Manajer sumber daya manusia adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspek manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran mereka sangat penting karena mereka memiliki dampak langsung pada pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer sumber daya manusia mencakup berbagai aspek, termasuk rekrutmen, seleksi, dan
membangun hubungan dan memelihara hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan, serta memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Pengetahuan serta keahlian yang dibutuhkan manajer sumber daya manusia. Pertama, kepemimpinan dan navigasi, kemampuan untuk mengarahkan dan berkontribusi pada inisiatif dan proses dalam organisasi. Kedua, praktik etis, kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai inti, integrasi, dan akuntabilitas. Ketiga, ketajaman bisnis, kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi yang digunakan untuk berkontribusi pada rencana strategi organisasi. Keempat, manajemen hubungan dan kemampuan mengelola interaksi untuk memberikan layanan. Kelima, evaluasi kritis, kemampuan menafsirkan informasi yang akan digunakan keputusan dan rekomendasi bisnis. Keenam, efektivitas global dan budaya, kemampuan untuk menghargai dan mempertimbangkan perspektif dan latar belakang semua pihak. Ketujuh, komunikasi, kemampuan untuk bertukar informasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Sertifikasi manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia menggunakan sertifikasi untuk menunjukkan penguasaan mereka terhadap pengetahuan dan kompetensi. Manajemen sumber daya manusia kontemporer. Manajer pada tulisan ini memiliki setidaknya 2 proses pengujian untuk mencapai sertifikasi. Manajer sumber daya manusia tidak bisa hanya pandai dalam tugas-tugas personalita tradisional seperti perekrutan dan pelatihan saja. HR dan filosofi sumber daya manusia manajer. Filosofi manajemen sumber daya manusia didasarkan pada asumsi dasar yang membentuk cara kita memandang individu dan interaksi organisasi, pengalaman, pendidikan, nilai-nilai, dan latar belakang. Membentuk filosofi ini yang dapat berkembang seiring waktu, manajer harus memahami dan mengomunikasikan filosofi ini, seperti yang dilakukan oleh pendiri Polaroid Corp dan CEO SAS, yang menekankan kepercayaan, inovasi, dan pertumbuhan karyawan. Begitu pula pendiri Google berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan eksperimen untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan dan kesuksesan perusahaan. Oke, kita masuk ke chapter 1, poin yang kelima, the plan of this book. Jadi di chapter ini kita akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan dijelaskan di chapter-chapter berikutnya. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, the basic themes and feature. Dalam buku ini kami menggunakan 4 tema dan fitur untuk menyoroti isu-isu penting dan untuk memberikan kesinambungan dari bab ke bab. Jadi di poin ini tuh dia menjelaskan kalau misalnya kita akan diberikan isu-isu untuk mempermudah kita mengerti. Contohnya tuh kayak misalnya isu manajemen SDM yang buruk, atau mungkin penempatan yang salah, kayak begitu. Selanjutnya ada practical tools for every management. Jadi ini tuh tips-tips sebagai manajer, apa aja yang kita bisa lakukan dan apa yang harus kita perhatikan untuk mengelola SDM. Yang pertama, meningkatkan kinerja alat SDM untuk manajer lini dan usaha kecil. Jadi di sini kita tuh harus fokus sebagai manajer lini dan usaha kecil untuk kita mengelola SDM dengan baik. Mungkin dikelola dengan kita saring, dengan interview, atau mungkin kita juga bisa melakukan pelatihan untuk mengembangkan SDM. Yang kedua, peningkatan kinerja SDM sebagai profit center. Jadi di poin yang ini kita diberitahu bagaimana cara kita menggunakan SDM kita sebagai profit center utama. Jadi semisal kita punya usaha, kita tuh nggak sebagai profit centernya. Jadi anggota kita, sumber daya manusia kita yang bakal menjadi profit center. Profit center itu apa sih? Profit center itu sumber keuntungan kita. Selanjutnya, meningkatkan kinerja praktik SDM di seluruh dunia. Di poin yang ini kita akan
diberitahu bagaimana cara kita meningkatkan praktik SDM, mau sebagai manajer kecil maupun manajer besar. Mungkin bisa dengan pelatihan atau mungkin pembinaan, penyesuaian tempat kerja, atau bonus maupun tekanan. Jadi kita akan diberitahu tentang banyak hal, bagaimana cara meningkatkan kinerja praktik SDM di seluruh dunia. Selanjutnya, meningkatkan kerja melalui HRIS. HRIS itu adalah Human Resource Information System. Jadi maksudnya kita bisa meningkatkan kerja dengan menggunakan informasi-informasi yang terdapat pada data-data sumber daya manusia kita. Jadi dengan data-data itu kita bisa mengetahui kelemahan ataupun kelebihan dari sumber daya yang kita punya. Jadi kita bisa alokasiin mereka maupun kita training menjadi lebih baik. Jadi sekian dari chapter 1 poin kelima. Oke, selanjutnya kami akan membahas kasus pada chapter 1 mengenai healthy environment. Jadi di sini pertanyaan pertama itu, what do you think was causing the poor customer and employee feedback? Atau menurut Anda apa yang menyebabkan umpan balik dari pelanggan dan karyawan yang buruk? Jadi di sini ada dua pandangan menurut konsumen dan karyawan. Kalau menurut konsumen, seperti itu kayak contohnya rendahnya kualitas pelayanan, waktu untuk menyiapkan makanan yang terlalu lama, rasa yang kurang dari makanan tersebut, juga tempat yang mungkin tidak bersih. Nah, karena hal itulah, karena banyaknya hal yang konsumen itu merasa itu adalah sesuatu yang buruk bagi mereka, makanya mereka menjadi tidak puas. Nah, selanjutnya ada pandangan menurut karyawan. Mungkin mereka itu melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai standarnya, mungkin karena demotivasi, jam kerja yang terlalu lama menyebabkan para karyawannya kelelahan, terus juga perilaku tidak adil gitu ya antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, terus upah yang juga mungkin di bawah rata-rata atau UMR, dan juga standar kesehatan yang tidak dipatuhi, dan mungkin ada beberapa hak para karyawan yang tidak terpenuhi. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, what if HR management is managed well? Will it improve the situation? Atau bagaimana sih jika manajemen SDM itu dikelola dengan baik? Apakah hal ini akan memperbaiki situasi? Jadi, HRM knowledge itu yang lebih baik akan menyebabkan perusahaan berbenah dari dalam, memperhatikan kesejahteraan karyawan, memperbaiki kebijakan jam dan upah kerja, terus juga mereka membuat lingkungan kerja yang lebih memotivasi, terus bisa memperhatikan standar kesehatan kerja para karyawannya, juga sehingga tuh karyawan akan meningkatkan performance individu yang ada, yang akan berdampak pada peningkatan performance restoran atau perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, what challenge will HRM face with company growth? Atau tantangan apa yang akan dihadapi HRM dengan pertumbuhan perusahaan? Jadi dalam kasus ini tuh bertambah saluran distribusi dan tenaga kerja lintas negara adalah salah satu tantangan globalisasi, dan untuk bisa mengelolanya HRM juga harus bersifat global. Seluruh fungsi HRM dari awal hingga akhir itu tuh harus diperhitungkan karena mempengaruhi globalisasi dalam menentukan kebijakan seperti upah, jam kerja, fasilitas, dan tunjangan dan lain-lain. Oke, sekian, terima kasih mengenai penjelasan dari kelompok kami mengenai chapter 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.